Instagramnya KPI Al-Ittihad, kita bikinnya @haji reguler ya. KPI Al-Ittihad Magelang, ini followernya 2.300. Ini baru 1 bulan saya bikin. Magelang semua followernya? Enggak, followernya umum. Jadi entah itu ya, kebetulan saya ngelola akun sosmed itu cukup banyak kan? Dan semuanya itu saling terhubung. Jadi kadang saya nge-post informasi tentang KPI Al-Ittihad di akun Instagramnya Taqwa-Terus. Kadang juga sebaliknya, informasi Taqwa-Terus saya post di sini. Jadi nggak masalah follower itu datangnya dari mana. Karena banyak jamaah yang mendaftarkan haji ke KPI Al-Ittihad atas rekomendasi kakaknya atau adiknya yang ada di Jakarta. Ini kemarin ada yang DM di akun Instagramnya KPI Al-Ittihad yang daftar orang Riau. Saya tanya, saya sampaikan kami hanya beroperasi di Magelang. Jawabannya nggak apa-apa, orang tua saya di Magelang. Jadi kalau menurut kami akun sosial media itu kita nggak perlu menjangkau wilayahnya mana, yang penting followers banyak-banyaknya. Menarik tadi yang juga penyelenggaraan manasiknya itu di 3 tempat ya. Saya mendekatkan dengan calon jamaah itu juga misalnya kalau kita kan hanya di 1 kecamatan sehingga yang jauh-jauh itu kalau ke sini juga Mungkin yang kolaborasi sama KPI yang lain di Kabupaten Sukoharjo di sana. jadi kalau Uswatun dengan Ittihad itu sebenarnya saudara. Oke, jadi pendiri Uswatun Hasanah itu kakaknya beliau. Jadi kakak beradik, tapi beliau sudah meninggal, sudah wafat. Beliau sudah wafat, qadarullah ya, anak-anaknya tidak ada yang melanjutkan. Kemudian yang melanjutkan adalah pengurus majelis taklimnya. Tapi karena pengurus majelis taklimnya juga sudah sepuh, akhirnya beberapa ustadznya juga kita kader. Ya, kebiasaan kita untuk mencari anak asuh itu mungkin juga tak bawa kebiasaan zaman dulu. Jadi Pak D yang sudah wafat yang mendirikan Uswatun Hasanah itu punya banyak anak asuh. Beberapa ustadz di Pondok Muruki itu dibiayai oleh Pak D. Nah, termasuk salah satunya yang pulang ke Magelang itu kemudian dikader menjadi pembimbing. Kemudian ada juga yang berangkat tahun 2026 ini, bisa dibilang kader Uswatun Hasanah yang paling muda seusia dengan saya. Ini kita kan banyak sebenarnya calon-calon kita itu yang karena tinggal di Solo sempit, kita tinggalnya sekitar Solo. Kita ada mungkin banyak juga sama yang dari Sukoharjo tapi yang dekat-dekat dengan Solo itu yang jadi pengen lewat Taman Syuhada terus terhalang oleh nggak bisa mutasi gitu. Ini kita kan berencana juga Naison ngebagi juga di Sukoharjo yang dekat dengan kita. Jadi kalau pendiriannya apakah harus namanya beda atau bisa sama? Ya, agak berbeda antara Jawa Tengah dengan DIY. DIY itu banyak KPIHU yang izinnya itu hanya di 1 kabupaten, tapi ruang lingkup operasionalnya bisa 1 provinsi. Gitu. Ya, kalau nggak salah kayak misalkan di Taruna Al-Quran itu izinnya hanya di Sleman ya, ya sekarang bukan BPKB, sekarang namanya KPI Haromain. Ya, KPI Haromain itu izinnya hanya di Sleman, tapi jamaahnya dari mana-mana, dari kota Jogja, dari Gunung Kidul, dari mana ya? Bisa seperti itu. Itu Jogja tapi ya? Jogja seperti itu. Jawa Tengah nggak bisa. Jawa Tengah nggak bisa. Sebenarnya izin operasional KPIHU itu kan izin operasionalnya tidak ada batas operasional daerah kan? Coba kalau antum cek lagi kan nggak ada pembatasan wilayah. Jadi sebenarnya
antum membuka di Sukoharjo tanpa membuat surat izin yang baru, seharusnya itu tidak menyalahi aturan. Cuma masalahnya nanti kalau pengen berangkat punya pembimbing dari Sukoharjo enggak, karena keberangkatan jamaah dari kota Surakarta dengan Sukoharjo kan belum tentu di kota yang sama. Kalau di DIY itu bisa minta supaya digabungkan, itu bisa. Kalau ada etikat dengan suatu masyarakat bisa. Bisa beda Ustaz. Jadi Bisa ya. ya kan ini kan pertama dua yayasan yang berbeda. Keberangkatannya itu kloter yang berbeda. Pikir sama aja. Enggak bisa Ustaz. Beberapa kali kita bisa bareng. Baru 2 kali bisa bareng. Kebetulan tapi ya. Ya antara kebetulan dan kita minta. Kebetulan baru disetujui 2 kali itu, tapi selanjutnya kita minta lagi. Kayaknya banyak orang yang tidak senang kalau kita bergabung. Terlalu mendominasi di kloter. Jadi contoh yang terjadi di KPH Marsuada, itu kan KPH Marsuada di Solo, ada jamaah yang dari Sukoharjo, mutasi gampang, Wonogiri mutasi sulit, nggak bisa. Ya. Ada lagi Karanganyar bisa, ada dari Bekasi nggak bisa, Jakarta lagi nggak bisa. Aturan mutasi itu kan sebenarnya yang membuatnya dari kanwil masing-masing Ustaz. Jadi seharusnya kalau Sukoharjo bisa, berarti Wonogiri juga bisa. Cuman kemungkinan alasannya yang tidak mendukung. Yang satu mungkin alasannya kuat karena pindah domisili dibuktikan dengan surat domisili, atau misalkan KTP-nya yang sudah berubah alamat. Mungkin yang satu alasannya mungkin kurang. Kemungkinan sih seperti itu. Beda lagi kalau mutasi beda provinsi. Mutasi beda provinsi itu lebih rumit lagi. Apalagi kaitannya itu kan kuota provinsi dan juga keberangkatan jumlah embarkasi berapa. Karena kejadian tahun ini itu kan baru pertama kalinya dibuat embarkasi Yogyakarta untuk jamaah DIY dan Karesidenan Kedung. Tapi ternyata embarkasi Jogja itu tidak cukup untuk memberangkatkan seluruh jamaah DIY dan Karesidenan Kedung. Akhirnya Kabupaten Magelang saat ini tahun ini itu terbagi menjadi 2. Ada 3 kloter masuk ke YIA, kemudian 2 kloter masuk ke SOC. Jadi Etikat yang mana etikat? alihnya kalau udah lewat Jogja, nganyari. Iya hotel, tapi sebenarnya tidak lebih nyaman dibandingkan di Garuda. Karena hotelnya itu kan sebenarnya hotel budget, hotel murah. Seharusnya sekamar berdua. Nah, tapi dipaksakan dikasih extra bed. Jadi satu bed dengan bed yang lainnya itu nempel. Kemudian bed extra bednya itu pendek. Kemudian tidak ada area publik. Kalau di Indonesia kan luas, mau kumpul di mana, bisa jalan-jalan. Kalau ini kan nggak bisa. Pasarnya juga. Ya. Tapi di sisi lain, kalau menurut saya, KPH itu kan tidak harus memberangkatkan jamaah. Jadi misalkan kalau antum membuka kelas manasik di Sukoharjo dan sebatas untuk menerima bimbingan, itu kan nggak masalah. Keberangkatan yang tinggal dikolaborasikan dengan KPH di sana. Itu kan bisa-bisa seperti itu. Bahkan sekarang ini banyak permintaan jamaah dari Al-Ittihad itu membuka manasik itu online. Untuk jamaah Kabupaten Magelang yang sekarang mungkin sedang dinas di luar kota. Nah, belum. Saya malah justru kepikiran kenapa nggak sekali aja bikin KPH online untuk semua orang, hanya sebatas untuk belajar hajinya. Dan sekarang ini sudah mulai banyak kelas-kelas bimbingan haji reguler online, itu sudah banyak. Jadi bisa membeli paket video, bisa juga nanti ditambahi dengan tanya jawab melalui Zoom. Jadi misalkan saya merekam 10 video, durasi terserah mau dipotong-potong berapa, kemudian dijual secara online. Video-video itu entah itu bisa per video atau langsung seluruh kelas. Nah, baru kemudian kalau misalkan dengan penjelasan itu belum paham, nanti tinggal siapa yang berminat kita buka tanya jawab melalui Zoom. Itu kan salah satu di antara yang bisa dilakukan KPH. Kalau kita siapkan, kalau jumlahnya bisa 151 kan bisa memberangkatkan dari Sukoharjo. Iya, tapi kan beda, nggak bisa digabungkan. Memberikan baru ke Sukoharjo.
Ya kalau misalkan ya Ustaz, antum benar-benar membuka operasional di Sukoharjo, nanti tinggal ditanyakan saja prosesnya bagaimana. Kalau travel umroh membuka cabang di daerah lain itu memerlukan ada surat pembukaan cabang ke notaris. Nah, apakah KPIA perlu seperti itu atau tidak? Kemudian selanjutnya, kalau misalkan sekarang jumlah jamaah amal syuhada ada 110 jamaah, kemudian antum dapat jamaah dari Sukoharjo-nya 60 jamaah, kan kalau ditetapkan jadi 170. Nah 170 itu kan sudah memenuhi penggabungan dua KPIA, kan diperbolehkan untuk memberangkatkan pemimpin. Meskipun luar Solo. kabupaten Kayaknya belum ada aturan yang detail yang menjelaskan tentang perbedaan. Kemarin panitia sama suatu sudah kan ganti. Ya, tapi memang sekarang ini belum ada aturan yang menjelaskan apakah boleh penggabungan KPIA itu dari luar daerah. Jadi kalau tidak ada aturan yang melarang, ya seharusnya bisa-bisa saja. Ya, kemarin aturan kan bisa itu asal satu itu mendapat belum ditanyakan. Yang tertulis tidak yang tertulisnya tidak detail menjelaskan itu. Dia tidak ada larang. Bisa tanya Ustaz. Kalau saya menyimak pemaparan tadi ini misalnya ya, saya rasa mungkin integrasi ya, ada elemen umroh, ada alumni, ada mungkin ada pesantren juga tadi, mungkin kan PR-nya untuk mengintegrasikan ya. Sebetulnya sudah punya rumah kafe, Kena semua. sudah punya ini, tapi kan belum diintegrasikan menjadi satu kekuatan. Kalau yang saya pelajari mungkin itu gitu. Ada yang mau saya tanyakan nih Sal. Kalau tadi soal saya melihat ada dua pilar penting itu alumni sama takwatur gitu. Mungkin saya ingin bertanya yang pertama, tips atau kiatnya untuk takwatur sih gimana awal mula pendiriannya, terus bagaimana mungkin menjadi satu biro umroh yang handal dan terpercaya ini bagaimana saat itu pertama. Terus yang kedua yang dipikirkan Ustaz Rafiq jauh hari tadi, Ustaz Iqdal, terkait dengan manasik online itu juga sempat terpikir saya, dan di rapat pengurus awal kemarin saya sudah usulkan menjadi program. Saya sudah beli domainnya, saya sudah beli LMS-nya, maksudnya sistem untuk mengelola kelas online-nya, tinggal diisi video. Mungkin salah satunya nanti Ustaz Iqdal juga mungkin bisa disyuting, Kiai Jauhari juga gitu ya. Kan itu maksudnya jamaahnya jadi se-Indonesia ya, bahkan mungkin dari luar itu kan bisa gitu kan. Nah, berarti maksudnya saya jadi lebih kuat, mantap lagi gitu kan, karena di ini nanti mungkin juga minta sarannya kira-kira bagaimana. Jadi dua hal itu satu dengan saya tanyakan terkait dengan pengelolaan biro umroh ini mungkin yang masih sangat baru di amal syuhada, karena ya ini sekedar karena ada alumni punya biro umroh, ya alhamdulillah kita sangat terbantu gitu ya kan. Maksudnya kan memang ini kita buta, jadi ketika ada itu ya kita langsung alhamdulillah bisa memfasilitasi jamaah alumni amal syuhada ini bisa berangkat umroh. Ya tahun kemarin alhamdulillah berangkat 100 orang gitu kan. Nah, cuma nanti di tata kelola umroh ini kan beda dengan haji gitu ya, memanage manasik umroh ini kan lebih ke profesionalitas, sama kalau yang haji ya bukan berarti tidak profesional atau kan beda. Nah ini mohon sarannya Ustaz Matullah. Dulu ketika Takwatos berdiri itu travel umroh resmi di Indonesia itu baru 900. Sekarang ini kalau nggak salah yang resmi itu sudah ada 3000. Yang tidak resmi lebih banyak lagi. Jadi itu tantangannya malah justru lebih banyak pada bagaimana cara bisa bersaing. Karena menurut saya travel umroh sekarang sudah jenuh sekali, apalagi di Solo. Jawa Tengah itu sebenarnya kalau dibandingkan provinsi yang lainnya itu termasuk yang perbandingan jumlah jamaah dengan travel yang ada itu termasuk yang paling kecil. Karena yang paling jenuh itu Jawa Barat, kemudian ada Jawa Timur. Kalau Jakarta itu sudah pasti jenuh sekali karena penduduknya kecil. Nah Jawa Tengah itu termasuk yang paling peluangnya lebih besar dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah untuk Jawa Tengah sendiri itu
yang paling padat jumlah travelnya itu Semarang dan sekitarnya di Pantura dan juga Solo. Suruh masuk. Solo itu padat sekali. Karena Dan- jumlah jamaahnya sedikit. Jumlah jamaahnya sebenarnya lumayan banyak, tapi travelnya banyak sekali. Dibandingkan antara misalkan karesidenan di Surakarta itu dengan karesidenan yang lainnya ke Kedua atau ke arah Banyumas, itu yang paling padat pertama itu Semarang, baru selanjutnya Solo. Tapi dibandingkan daerah yang lainnya, bisa dikatakan persaingan antar travel yang paling bisa dibilang persaingan dari sisi harganya yang paling sadis itu Solo. Solo itu luar biasa. Dan rata-rata satu travel dengan travel yang lainnya kayaknya hubungannya nggak harmonis kayaknya. Sebut-sebutannya kelihatan banget. Saya di kafe saya. Ya. Saya kalau dengan ownernya travel di Solo sering ketemu. Tapi kalau yang Semarang malah jarang-jarang. Jadi ini dulu mantannya agensi ini, kemudian ini perang harga disaut dengan harga travel sini ini kelihatan sekali. Jadi kalau ingin membuka di Solo sebenarnya masih ada peluang, terutama dari sisi mungkin kalau ingin mengandalkan dari sisi pemahaman fikihnya. Karena rata-rata kalau saya melihat background pendiri atau pendirian travel di Jogja dengan di Solo, bedanya hampir semua travel di Jogja itu landasannya ideologis. Rata-rata tokoh kiai punya pesantren, punya apa, jadi landasannya memang dari pemahaman fikihnya terlebih dahulu. Tapi kalau Solo, hampir semua travel di Solo itu pemilihnya memang murni pebisnis, pengusaha, nggak punya corak fikih. Jadi dari sisi pemahamannya tergantung siapa ustadz yang sedang direkrut. Jadi travel A keberangkatan di bulan Januari dengan yang disampaikan ustadz yang diberangkat di bulan Februari kok beda? Ya karena yang penting mana yang menguntungkan dari sisi bisnis saja. Nah kalau misalkan Pak Mahsud ada pendekatannya dari arah situ mungkin masih bisa masuk di situ lah, apalagi punya bekal alumni hajinya cukup banyak. Kalau kayak di Jogja misalkan Nur Ramadan itu kan di bawahnya ada KPHU-nya, kemudian Hasuna di bawahnya ada KPHU-nya, Al Ansor atau sebelumnya Sofatur di bawahnya ada KPHU-nya. Kalau di Solo itu travel berdiri sendiri, nggak ada travel yang punya haji reguler. Nah, padahal kalau suatu tempat benar-benar bisa jadi one stop haji khusus, haji reguler dan juga umrah, itu seharusnya itu bisa jadi solusi dan bisa kuat sekali. Mungkin itu kalau dari sisi umrohnya. Kami mendirikan umroh itu bisa dibilang sama sekali nggak punya modal. Jadi dulu kami mendirikan Taqwa Tours itu pertama keluarga besarnya bapak dulu sama sekali bisa dibilang nggak ada yang punya background dari sisi bisnis sama sekali. Semuanya sekolah ngajar di masyarakat, nggak ada yang punya bekal bisnis. Kebetulan 2011 saya pulang belajar dari Makkah, kakak selesai kuliah, yuk belajar. Ya kadang kita punya jamaah, kita nitip ke Nur Ramadan, tapi kita sampaikan, saya nitip jamaah, tapi tolong segala prosesnya saya dilibatkan. Keberatan selanjutnya pindah ke travel yang lainnya kayak gitu. Nggak punya tempat saja, nggak punya, karena tempat kami kan asalnya besok sekali kan berapa aja paling ujung sana. Jadi kalau ada tamu jamaah aja, saya pinjam ruang tamunya punya Pak D di sini. 2013 mulai bisa sewa kantor, itu pun kantor di terminal angkot. Jadi biaya sewanya 1 tahun itu 1,5 juta. Dua akhirnya 3 juta. 3 juta. Satu kios itu 1,5 juta. Karena benar-benar terminalnya itu terminal angkot. Yang ada di situ rata-rata travel kargo berapa, karena itu dulu bekas stasiun yang nggak terpakai. Kita nggak bisa
apa namanya, booking tiket saja kita nggak punya modal, jadi hanya bisa menyampaikan ke jamaah rencana kita akan buka keberangkatan misalkan bulan Januari, tanggal berapa belum tahu, tapi yang pengen berangkat bulan Januari tidak harus terpaku di tanggal tertentu, silahkan bayar DP. Nah, DP dari jamaah itulah baru yang saya gunakan untuk bayar tiket dan bisa. Nah, setelah berjalan sekian lama baru kami mengajukan izin PPIU itu, izin keluar itu awal 2017. Jadi kita jalan dulu tanpa izin, coba jalan awalnya dari beli paket, dari travel, beli paket bisa jual, baru tahapan selanjutnya belajar gitu. Alhamdulillah sekarang rutin selalu ada keberangkatan. Nah, dan itu dari sisi KPIA-nya. Terus masalah ada Satu tahun berapa? 1.500 jamaah umroh. Dari tadi yang menarik, beliau membuat dua, satu langsung ke usul, yang satu makron. Ya, yang makron ini baru 2 tahun terakhir ini, pasca pandemi baru kita bikin. Ya, baru coba-coba dunia baru. B2B sama B2C ya? Iya, B2B dengan B2C. Terus apa yang belum sudah semua nih? Ya, jumlah jamaah kita 1.500 tahun kemarin, tapi tahun sekarang kayaknya turun karena ekonominya lagi lesu. Tapi tahun kemarin itu sempat banyak apa namanya, kondisi yang tidak baik. Jadi sebelumnya kan saya bikin konsorsium kecil-kecilan Pak, bareng-bareng dengan teman-teman. Kalau di Solo itu saya kemarin barengnya dengan Al-Fajr, dengan Firdaus SMA, bareng saya, Firdaus, terus Al-Fajr, Jogja dengan Ramadan, dengan Batik Travel. Itu kita mendatangkan Malaysia Airlines. Makanya kita komit, kamu siap ngambil berapa ribu seat, berapa seat. Nah, tahun kemarin kita melepas Malaysia Airlines karena perbedaan kursnya kita nggak mampu untuk nomboi perbedaan kurs. Ringgitnya kuat sekali, rupiahnya terus melemah. Akhirnya kita lepas, tapi travel yang lainnya masih banyak yang lanjut. Padahal mulai tahun kemarin kan ekonominya sudah mulai turun. Jadi kemarin banyak travel, teman-teman kayak Batik Travel, Al-Fajr itu berdarah-darah. Kerugian tiap bulannya emang ya, tahun ini kayaknya agak turun lagi. Yes. Kalau di bidang haji reguler memang bisa dibilang haji reguler itu rata-rata KPIH manapun itu isinya part timer semua. Dia udah punya pekerjaan pokok apa, kemudian KPIH itu hanya sebatas sebagai sambilan, atau mungkin kalau ada yang full time di KPIH rata-rata pensiunan. Nah, kalau di travel umroh memang harus full time. Ya, kalau misalkan jenengan benar-benar tertarik untuk mendirikan travel, ya benar-benar harus siap-siap full time. Dan kalau sudah itu full time-nya berjalan, insya Allah bisa sekaligus dikolaborasikan dengan KPIH-nya. Untuk mendirikan sebuah travel umroh itu mungkin persyaratannya apakah syarat untuk mendirikan travel itu kan sekarang semuanya sudah serba online misalnya. Jadi sekarang sudah pakai sistem OSS. Jadi syarat pendirian itu pertama, di antara yang paling penting itu kan dia harus punya PT. PT-nya bentuknya Biro Perjalanan Wisata, di KPLI-nya berbentuk sebagai haji dan umroh. Kemudian travel Biro Perjalanan Wisata yang tadinya belum mengelola umroh, tadinya mungkin hanya sebatas travel biasa untuk menyelenggarakan tour di dalam negeri macam-macam, tunggu dulu punya pengalaman selama 1 tahun. Kalau sudah punya pengalaman selama 1 tahun, kemudian selanjutnya cek laporan keuangan publiknya dibawa ke akuntan publik. Kalau sudah dinyatakan sehat, tanpa pengecualian, tanpa wajar tanpa pengecualian, baru kemudian nanti bisa diajukan ke OSS itu.
prosesnya cepat kalau sekarang. Dulu waktu itu saya mengajukan masih offline harus ke Kemenak, sekarang lewat OSS cepat sekali. Ini harus sudah audit akuntan publik ya? Audit akuntan publik tambah lagi bank garansi. Ya, karena travel itu dianggap sebagai jenis usaha yang resikonya tinggi. Jadi ada bank garansinya kalau nggak salah berapa ya? Sekarang 100 sampai 200 juta harus dijaminkan selama setidaknya 3 tahun. Uangnya nggak hilang, tapi ya harus menghentikan uang sedikit. Atau kalau tidak kita bisa mengganti risiko itu dengan membeli asuransi. Asuransinya itu kalau nggak salah harganya mungkin sekitar 20 atau 30 juta. Itu saya lupa detailnya apa saja, tapi kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Harus di akreditasi tadi kan? Akreditasi nanti belakangan. Jadi yang penting kalau travel itu sudah berjalan, sudah izinnya sudah keluar, jalan dulu selama 2 tahun. Setelah jalan 2 tahun baru nanti mengajukan akreditasi. Tapi di awal yang penting sekarang kalau pengen nabung dulu, nyicil langkah itu setidaknya bikin PT dulu. Bikin PT, PT-nya, KPLI-nya bentuknya haji dan umroh, didiamkan saja PT-nya ini selama 1 tahun. Nanti kalau sudah berusia 1 tahun, baru nanti bikin audit akuntan publik. Audit akuntan publik kan yang kita butuhkan kan bukan nominalnya berapa, yang penting kenyataan WTP. Kenyataan WTP kan yang penting perusahaannya sehat. Untuk pejabat dapur ada tugas kanten itu. Nggak nyampe segitu. Ya itu cuma hanya sebatas bank garansi, kita menggaransikan uang, nyimpan uang di bank, uang itu di lock 200 juta, 200 juta selama 3 tahun. Atau kalau tidak, beli saja asuransi yang mengcover senilai 300 juta, asuransinya paling cuma sekitar 20 jutaan harganya. Itu modalnya hanya itu. Banyak yang beredar di mana-mana itu terlalu menakut-nakuti. Biasanya yang menyampaikan dari pihak travel, biar nggak banyak yang bikin travel yang lain. Dan sebenarnya informasi itu kan bisa kita buka online. Dulu ketika itu yang beredar pokoknya kalau mengajukan izin umroh itu harus lewat orang DPR, harus apa, bayarnya sekian ratus juta. Saya nggak pernah mengikuti apa saran orang. Dari waktu itu informasinya masih sangat tertutup. Saya pergi langsung ke Kemenak Pusat di Jakarta. Saya tanyakan langsung ke bagian perizinannya, cara perizinannya seperti apa. Banyak yang nawarin lewat jalur ini saja cepat bayar sekian. Saya nggak mengeluarkan uang 0 rupiah untuk di luar biaya yang resmi. Bisa jadi, alhamdulillah. Kalau sekarang sudah umrohnya kerjasama Karimun. Alumni Amal Syuhada. Bisnis juga ya? Bisnis juga ada. Sekarang ini sebenarnya kalau pengen bikin travel, nggak mau direpotkan dengan itu semua. Ada banyak disebutnya, kalau dia mengenalkannya sebagai jasa konsultan travel haji umroh, itu dia akan mendampingi mulai dari seluruh pengurusannya, tapi di luar biaya yang harus dikeluarkan untuk akuntan publik dan lain-lain. Biaya pendampingannya dia itu kalau nggak salah sekitar 90 sampai 100 juta, tapi dia menjamin izinnya keluar. Yang mengeluarkan nanti kan diantaranya kan harus membuat SOP pengelolaan keuangan, SOP penerimaan tamu, SOP ketika terjadi problem solving masalah di Arab Saudi. Kan memang detail berkas yang harus kita siapkan tuh bisa dibilang ratusan atau bahkan ribuan halaman yang harus kita siapkan. Dia yang menyediakan. Ya kan dia kan sudah tinggal bikin satu dokumen, tinggal copy yang lainnya. Rata-rata 100 juta. Kita terima jadi. Rumah sakit, rumah
rumah sakit yang ini tinggal berbeda. notifikan apa aja. Kemudian di luar Rata-rata sekarang kan akreditasi lembaga pendidikan, lembaga atau fasilitas kesehatan rata-rata pakai jasa kayak gitu semua. Betul. Timbang Hasilnya akreditasi unggul. Di sini Kita paripurna. Satu hari selesai. Ini kan yang nampaknya sebenarnya sudah mau jam 11. Kalau di sana nanti sudah banyak yang nanti juga target kita memang sampai jam 11 insya Allah. Dan alhamdulillah ini tadi sudah banyak hal di sini mungkin dilakukan sih bisa jadi tapi ini dari banyak bidang ada yang alumni beliau serta mungkin tadi bisa menyerap banyak, ada yang berumur, ada yang bersosial, dan ini semuanya bisa menjawab dengan harapannya nanti ATM gitu, amati tiru modifikasi sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kemudian sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan atas penerimaan penyambutan dan ilmu yang luar biasa ini, dan jazakumullah khairan. Yang berikutnya kami mohon maaf tadi mungkin dalam diskusi ada hal yang kurang berkenan, kemudian kami mohon pamit untuk meneruskan perjalanan. Insyaallah kita ini kan beda kami pengurus harian, kita sekalian mengadakan kegiatan-kegiatan yang harapannya bisa lebih mensolidkan kita, karena ini tidak ada yang tadi yang ada yang seperti tapatur semua dari alumni yang kemudian direkrut sebagai penerus. Insya Allah nanti semoga bisa KPU Musdata yang melakukan kepada kami bisa mengurus dengan lebih baik lagi. Dan menurut saya kalau ini juga berbeda masih masalah untuk ada hal yang perlu diperdalam, kami mohon sampai sejauh bisa berkenan untuk berkenan. Kalau tidak solo, maka nanti sakit. Lalu kandidat isi iya, mana saya pernah bermain sekolah niki kiai boya maksudnya lulusan Mekah kan ya, Masya Allah. Kalau berkenan nanti juga niatnya silaturahim dan hubungan kita berharap bisa terus berjalan, dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. non sewu kalau matur mari terus angel matur yang jelas kalau matur nuwun sangat terima kasih atas rawuh panjenengan, dan sekaligus mohon maaf kita tidak bisa nyaosi yang lebih daripada ini. Bahkan juga tentang kekapihan kita nggak ada apa-apanya, apalagi dibanding sebetulnya dibanding dengan amal Sulada kan beliau kan pakarnya ya. Dulu sama-sama belajar di tahun lalu, itu beliau lebih senior daripada saya. Dan cuma lapangannya beda saja, magelangan belum banyak saingan, sehingga ketoknya muncul pada tantangan kayak kalau saingan
Kalau sana kan memang ya harus gurunya warna-warna. Terus ngaten hari tadi kundur kita bisa mari matur nuwun yang pangapunten nderekaken sugeng kundur. Oke. Sementara ngaten kalau tugasnya alhamdulillah ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini aja. Sini Pak. Oke Pak. Ingin jembar gitu. Ada kenangan dari sini jam-jam. Tapi